Shalom, kembali pada saat yang terindah ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kekasih kaum muda remaja yang kami muliakan, hari ini saya akan angkat tema jangan sering membuli atau perundungan. Baik, kita akan baca di dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat 21 sampai selanjutnya. Dan berkata, janganlah kamu tindas atau kamu tekan seseorang bahwa kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kau tindas. Jika engkau menindas, maka Tuhan Allah akan menjadi pembelanya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, stop bullying. Kita tidak boleh menghina dan merendahkan orang lain. Dan karena hal ini tidak berkenan kepada Allah, di hadapan Allah, Tuhan, sebaliknya kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Demikian juga kita senantiasa memperhatikan, mengasihi satu di antara yang lain. Dan itulah perintah Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu hukum yang terutama bagian yang kedua. Hendaklah kita saling mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, bullying artinya perundungan adalah pengalaman traumatis Bapak Ibu bagi anak kita, saudara kita, sahabat, kerabat, atau boleh dikatakan orang-orang terdekat kita yang tanpa sadar kita ketahui bahwa mereka mengalami sesuatu yang sangat dirugikan sehingga mereka menimbulkan sakit hati, mereka mengalami tidak damai sejahtera, sehingga timbul lantaran apa? Kita semua tahu adanya tekanan bullying atau perundungan. Nah, dengan membuli, dengan perundungan ini, nah, ditimbulkan dari kata-kata atau tindakan yang menghancurkan seseorang, baik orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun kita tahu bahwa keberadaan perundungan ini adalah sangat-sangat jahat, saudaraku. Dan untuk itu kita sebagai orang percaya harus mewaspadai tentang hal seperti ini. Nah, bullying atau perundungan itu terjadi bisa lantaran apa? Di sekolah-sekolah, di kantor, di rumah-rumah, bahkan tidak sedikit timbul di tempat ibadah, teristimewa di gereja. Ada banyak orang bergurau-gurau, ada banyak orang membuat satu cerita atau hantaran-hantaran yang lucu-lucu sehingga tanpa sadar menyinggung perasaan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, bullying ini berkaitan disebut dengan apa? Kata-kata, dengan penistaan, dengan menjas seseorang yang tanpa sadar mereka mengalami derita yang berkepanjangan. Nah, saudara-saudaraku, ada beberapa istilah bullying. Bullying itu dikatakan bahwa ada juga lantaran apa, saudaraku? Intimidasi secara fisik. Apa itu maksudnya? Intimidasi secara fisik yaitu kekerasan yang terjadi dilakukan oleh yang kita lakukan badani. Contoh memukul, mencubit, atau membuat sesuatu yang mereka mengalami hal-hal yang timbul kekacauan dalam tubuh ini sehingga timbul luka-luka dan yang lain-lain. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, hari ini terjadi juga intimidasi emosional. Apa itu emosional? Nah, di sini dikatakan terjadi lantaran penghinaan, komentar-komentar, bahkan sindiran-sindiran yang sengaja tanpa sengaja yang diarahkan oleh orang-orang tertentu itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kasih, ada juga intimidasi individu, ya. Terjadi baik online, ya, baik itu secara fisik maupun emosional. Nah, terjadi hari ini miris di media, bahkan di online sekalipun banyak orang-orang melakukan bullying dengan mempertaruhkan harga diri dan membunuh karakter seseorang, bahkan melemahkan. Itu merupakan satu tindakan akhir-akhir ini yang terjadi di media maya saat ini.
Demikian juga ada intimidasi kelompok, Bapak Ibu kekasih saudaraku, khususnya yang terjadi itu ada banyak gerombolan-gerombolan kaum muda, remaja, sekolah pun mereka beramai-ramai membuli terhadap seseorang. Yang pertama dianggap lucu, dianggap notabene-nya mereka kurang memiliki kapasitas kehidupan yang mumpuni, ya. Maka di sini bullying adalah perilaku yang bertujuan untuk merendahkan seseorang, untuk menghina, bahkan melukai orang-orang lain, baik secara fisik, baik emosi, bahkan psikologi yang dapat mengakibatkan depresi, sehingga terjadi kecemasan, rasa rendah hati, bahkan pemikiran-pemikiran untuk menyakiti diri sendiri yang ditimbulkan dari si korban itu. Kita tidak boleh menghakimi orang, kita tidak boleh menindas orang, bahwa dikatakan jelas bahwa kita dulu adalah orang asing di negeri Mesir. Maka daripada itu Tuhan sangat menentang orang yang membuli, yang memberikan perundungan. Ingat Bapak Ibu, ada 4 berkat penting, ya. Kiat-kiat agar kita tidak melakukan bullying atau perundungan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang konyol ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa semua orang itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa orang kita ini semua adalah ciptaan Tuhan, menurut gambar dan teladannya Tuhan, maka setiap kita diciptakan itu berbeda dan unik saudaraku. Jika kita sadari tidak boleh kita ngolok, tidak boleh kita ini saling merendahkan, sehingga tanpa sadar menciptakan rasa nyaman seseorang itu tercuri. Nah, maka dari itu ini adalah hak semua orang. Jangan sampai kita merampasnya. Maka dari itu ada rasa yang kita harus pertahankan, yaitu saling menjaga kewibawaan teman-teman kita, menjaga solidaritas kita. Terlebih kita boleh merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, gimana kiatnya agar kita tidak bisa timbul pembulian? Yang kedua, ayo kita buat support grup yang senantiasa bertujuan untuk memberikan rasa kasih, ya, sehingga grup kita ini timbul saling mendukung, saling mengasihi, mensupport teman-teman kita, memberi semangat, bukan justru melemahkan, dan memberi pencerahan-pencerahan yang negatif, sehingga tanpa sadar kelakuan kita ini merugikan mereka. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku remaja putra dan remaja putri, ingatlah pembulian ini adalah jahat di mata Tuhan. Maka itu support, bikin grup yang semata-mata membawa dampak yang positif. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa? Yang ketiga, ayo kita membiasakan memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang bermanfaat untuk mensupport teman kita, untuk menyanjung, untuk memberi harapan, semangat, motivasi yang baik. Sehingga ketika kata-kata positif itu sudah dilontarkan, diberikan kepada teman kita, saya yakin terlalu percaya semua hal yang terjadi dalam hidup orang-orang yang benar itu akan membawa berkat bagi orang yang mengalami pembulian, yang mengalami beban berat itu. Nah, saudara-saudaraku yang kami kasihi, kemudian tidak salah kalau kita ini menjadi berkat, menjadi teladan, dan menjadi penyelamat bagi teman-teman kita. Dan yang keempat tidak kalah penting, gimana kiat agar kita tidak melakukan pembulian, saudaraku? Yang keempat adalah bangunlah komunitas pergaulan yang baik, komunitas pergaulan yang membangun, yang memberkati, sehingga komunitas ini benar-benar menjadi citra diri yang sangat positif. Ada banyak contoh dari perjanjian lama dulu, orang-orang yang pernah dibully itu siapa? Pertama, Esther, kemudian Yusuf, demikian Nabi Elisa pun pernah dibully, ya. Bahkan ada banyak contoh-contoh pembulian orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, saya yakin kita sebagai orang yang percaya tidak akan bekerja dengan kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan yang sering membuli. Nah, bully dapat mengakibatkan apa? Hati-hati kalau kita tahu bahwa bully dapat mengakibatkan perasaan orang mengalami putus asa.
Selanjutnya, bully dapat mengakibatkan orang-orang itu kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Nah, demikian juga bully itu mengakibatkan apa? Depresi dan mengakibatkan pikiran-pikiran yang galau sehingga timbul emosi yang tidak stabil. Dan yang tidak kalah penting, dengan bully, kesehatan fisik, cedera fisik, bahkan mengakibatkan orang mengalami keputusasaan atau bundir. Bapak Ibu kekasih saudaraku, jadilah orang-orang Kristen pilihan. Jadilah remaja putra, remaja putri yang penuh berkat. Jangan sering membuli, perundungan terhadap teman-teman kita. Maka itu ada 4 kiat agar kita tidak melakukan pembulian. Yang pertama, sadarilah bahwa semua orang istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, buat support grup kelompok yang bertujuan memberikan support, yang memberikan kemampuan, memberikan semangat agar kita saling mengasihi teman kita. Yang ketiga, membiasakan kita kata-kata positif, kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang memberi hal-hal yang menyenangkan dengan teman kita, sehingga timbul persaudaraan yang luar biasa dan kita jadi berkat di antara sesama kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bangunlah persaudaraan, pergaulan yang baik ya. Nah, untuk itu saudara, kalau kita mengalami perubahan-perubahan hidup kita dan kita memberikan servis, memberikan pelayanan daripada teman-teman kita yang terbiasa dibully oleh orang-orang itu, kita rangkul, kita berikan semangat sehingga apa? Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan orang itu yang mengalami derita bukan mengalami derita lagi, tapi sukacita daripada Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Stop bullying atau perundungan. Teman-teman remaja putra dan remaja putri, engkau adalah miliknya Tuhan. Kiranya berkat anugerah selalu menyertai hidupmu. Mulai hari ini diberkati sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.